Mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri itu nggak harus anak-anak, orang dewasa juga bisa nggak sih? Banyak yang protes fasilitas yang kurang, biaya yang mahal, guru-guru yang tidak kompeten, itu mah udah makanan sehari-hari. Tapi bukan berarti makanan sehari-hari itu tidak dibahas atau apa bahasanya ya? Ya cuma sebagai angin lewat. Tapi itu ya yang kita mikirin sekarang kan udah pasti bagaimana cara naikin kompetensi gurunya. Pendidikan itu nggak cuma buat anak-anak, tapi buat guru, apalagi buat orang tua juga. Orang tua juga perlu dididik kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua di channel YouTube kami di Penjelajah Samudra. Ya, Samudra. Di sini video pertama ya, teman-teman semua. Di kesempatan kali ini Solo bakal banyak sharing juga mungkin lah ya nanti kayak gitu. Mungkin buat awalan izin kenalin diri dulu teman-teman. Nama saya Tommy. Sini mungkin ke depan bakal ada banyak tim juga dari teman-teman kita yang lain kayak gitu. Jadi saksikan aja video-video kita nanti ke depannya kayak gitu. Oke, pada kesempatan kali ini Solo akan ada tamu dan rekan tim juga ketika di Lembaga Dakwah Kampus di kita sebut aja lah ya. Kita sebut aja UNJ kayak gitu. Jadi UNJ. kita alumni UNJ teman-teman semua. Jadi di sini sebelah saya ada Bang, saya sebutnya siapa nih di sini? Biar aja. Bang Pierre. Oke, Bang Bang Pierre. Pierre. Disclaimer teman-teman, karena dia ini adalah seorang guru dan gurunya dipanggilnya Pak Daus. Iya, Pak Jadi agak beda nih kayak gitu. Jadi di sini kita panggilnya misalnya Pierre kayak gitu. Oke, gimana Bang Pierre kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Biasa kan kalau dulu pas di LDK kita ngomong gitu kalau ada kabar. Anak ini sekali ya, sangat terformat sekali kayak gitu. Oke, gimana Bang Pierre kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini sehat lah. Kemarin paling capek aja, habis main futsal gitu. Oke, futsal, alhamdulillah. Olahraga lah ya. Iya, udah pasti harus olahraga lah gitu. Kita harus fit. Oke, kesibukannya sekarang berarti apa, Bang Pierre? Sibukan udah pasti ngajar di SMA di Jaksel, SMA Hang Tuah 1 Jakarta. Tahu nggak? Ya, tahu. Tahu ya. Di SMA Hang Tuah 1 Jakarta di depan SS Koal. Oke. Itu langsung dari Angkatan Laut itu buat bawahannya. Dari Angkatan Laut. Yayasan Hang Tuah dia. Siap. Di situ ngajar Informatika, ngajar komputer. Guru informatika. Untuk kelas 11 dan 12. 11 dan 12. 11 dan 12. Karena kelas 12-nya udah pada fokus UTBK dan lain-lain. Ya udah berarti sekarang ngajarnya cuma kelas 11 doang. Oke. Siap. Oke, itu perkenalan singkat teman-teman semua dari narasumber kita atau pengisi kali ini. Pengisi. Gitu. Ya, kita sebenarnya pengisi lah ya, kayak gitu. Walaupun mungkin nanti dari tim-tim kita juga kayak gitu ya bakal sharing-sharing. Iya. Ya, teman-teman semua, karena di sini yang bakal sharing adalah lebih ke Bang Pierre. Jadi ke Bang Pierre jadi buat sharing kali ini. Jadi kita ingin mengulik tentang berkaitan dengan pendidikan ya, karena Bang Pierre ini udah bergelut di dunia pendidikan. Tadi ngajar ya di SMA, terus ngajarnya kelas 11-12. Dimana mungkin bisa jadi pelajaran juga mungkin buat teman-teman semua nanti, entah cara ngajar atau yang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk awalan nih Bang Pierre yang udah berapa tahun ngajar berarti? Mulai di Hang Tuah atau pertama kali? Pertama kali. Pengalaman ngajar itu lulus SMA umur 18. Oke. Udah lama itu berarti ya? Udah lama. Jadi pertama kali lulus SMA itu masuk UNJ, langsung dikontak sama SMP buat minta tolong ngajar matrikulasi persiapan UN SMP Mapel MTK. Waktu itu kan SMP nggak ada MTK minat gitu-gitu ya. MTK biasa. Dan itu berjalan kurang lebih 2 tahun, 2 angkatan itu megang. Agak lucu juga karena ini ngomongnya gua aneh atau gua aja biar lebih enak kali ya. Biar lebih enak ya. Karena adik gua sendiri itu sekolah di situ. Tapi untungnya pas jangkatannya dia itu nggak ada UN. Waktu zaman itu ya. Iya, jadi pas adek gue udah kena nggak ada UN, akhirnya gue sendiri nggak ngajar dan akhirnya nggak dapat panggilan lagi. Nah, di sambil itu juga setelah lulus SMA langsung dipanggil sama dulu di pondok di Madrasah Aliyah lah.
Itu kan ada eskul desain grafis. Nah, itu dia panggil juga buat jadi instruktur atau pengisi eskulnya lah. Itu desain grafis kurang lebih berapa? 2 tahun juga. Pokoknya sampai Covid lah. Karena Covid itu pemutus semuanya, langsung udah nggak ada lagi. 2018 berarti lah ya. Ya, dari 2018 sampai 2020 Januari itu masih di masih ngajar. Tapi pas sudah Covid nggak ada lagi 2020. Sampai pas 2021 muncullah PKM dan PKL di UNJ. Namanya kan PKM ya. Iya. Kalau kita nggak terkenal sama yang namanya KKN, kita kan terkenalnya sama PKM. Ya, lu sendiri juga. Ya, sama kan sih benar. Pendidikan ekonomi Kita juga pendidikan. Karena emang teman-teman semua, kalau di UNJ itu emang dominan pendidikan. Iya, Emang kampus pendidikan kita ya. Ya, walaupun lulus bukan jadi guru Ya, semua. walaupun gaji semua sih. Contohnya seperti saya tidak di dunia pendidikan. Walaupun jurusannya pendidikan. Dan lulusannya SPD. 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 Ya, kita agak sedikit ini ya murtad kayak. Waduh, jangan. Yang penting murtad jurusan mah jangan. Oke, balik lagi Mas Fian. Berarti udah bisa dibilang lumayan lama lah ya buat akhirnya jadi pengajar. Dari pandangan lu sebagai guru mungkin ya, atau ya sebagai pengajar bahasanya, melihat dunia pendidikan itu sejauh ini seperti apa? Luas tuh pertanyaan. Ya, luas banget. Sangat general. Kalau dibilang ngelihat pendidikan dunia seperti apa itu ada banyak aspek. Tapi yang paling utama kan udah pasti perkembangan murid lah, itu udah pasti lah. Pengembangan peserta didik dan juga pengembangan kompetensi di tenaga pendidiknya. Itu kalau misalkan kita pengen lihat, sebenarnya tujuan pendidikan itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, betul. Itu kan ada idenya, sudah tertuang ideal gitu. Undang-undang kita. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri itu nggak harus anak-anak, orang dewasa juga bisa nggak sih? Iya, benar sih. Seharusnya seperti Iya itu kan? ya. Bukan hanya anak-anak, benar. Mencerdaskan kehidupan bangsa kan bukan berarti anak-anak doang. Karena yang orang tua pun umur 40 masih generasi bangsa. Kayak gitu. Betul. Itu pendidikan secara menyeluruh ya. Itu mungkin menjawab pertanyaan kenapa sih orang tua itu nggak usah malu buat belajar. Yang paling gampang diambil deh, yang sekarang di Peja Samudra mungkin teman-teman sini identiknya sama ngaji. Belajar ngaji itu orang tua kadang ada yang udah minder. Karena udah kebentur umur katanya, malu sama anak kecil yang ngajinya lebih ini. Kadang egonya mungkin lah ya. Iya, terus yang udah belajar aplikasi teknologi, karena gue di sini kan guru informatika ya. Iya. Ngebelajar teknologi bilangnya ini mah urusannya guru-guru yang informatika teknologi, atau enggak ya ini mah anak-anak muda yang bisa. Yang tua langsung dilimpah tugas ke muda malah. Bukan, maksudnya belajarnya, bukan tugasnya. Kita belum segitu. Oke, siap. Lanjut. Gitu. Jadi emang secara lingkup pendidikan itu kan harusnya emang dari yang paling muda sampai yang paling tua juga belajar. Kayak gitu. Itu sih kalau misalkan ditanggepin terkait pendidikan secara menyeluruh ya. Apalagi dengan berapa pengalaman? Dari umur 2018 sekarang 2025. 7 tahun. 7 tahun di dunia pendidikan. Nggak ada berhentinya ya? Nggak ada berhentinya, bener. Lulus pun dari SMA. Kalau berpendidikan atau cari ilmu harusnya emang nggak ada hentinya sih. Emang nggak ada. Harusnya nggak ada hentinya, betul. Bagaimana tadi sih ya. Cuman emang kalau kita lihat dunia dewasa atau mungkin orang yang tua gitu ya, orang yang udah lebih senior gitu kita umumnya, mungkin emang agak sedikit ego mungkin ya buatnya, atau mungkin malu juga sih kali ya. Malu juga ketika emang di hadapan atau mungkin berbarengan sama usia lebih muda, jadinya udah kayak gitu. Iya, betul. Itu kadang menjadi salah satu mental block ya. Mental block gara-gara mikir kayaknya umur tuh membatasi jenjang pendidikan. Iya. Padahal umur 25 pun masih bisa ngambil S1. Iya, asal sih, ada duitnya. Bener asal sih. ada duitnya. Ada duitnya, benar. Itu juga penting juga sih. Ada duitnya, benar. Tapi kebentur sama pikiran, gue udah tua, mendingan nyari duit daripada bikin pendidikan. Iya, mungkin bahasanya kasarnya mungkin sayang umur mungkin lah ya. Sayang umur. Itu kayaknya sih udah bisa dipakai yang lain juga. Iya, betul. Oke, sip. Iya, emang agak sedikit general mungkin sih ya pertanyaan tadi kayak gitu. Itu sangat general. Sangat general sekali. Sangat luas. Oke. Nah, tapi kan sekarang ini lagi ya kita sama-sama tahu lagi bergantian ke pemerintahan kayak gitu. Ya mungkin emang kurikulumnya juga itu udah berubah ya kalau kita lihat berita-berita ya. Udah ada tipis-tipis berubah. Kurikulum Merdeka udah nggak dipakai. Nah, kayaknya sangat cepet banget ya, udah baru diterapin kurikulum yang apa, kebijakan yang mana udah diterapin ke kebijakan yang lain. Iya. Gitu. Nah, dari
lu sendiri nih Aris sebagai guru yang menerapkan kebijakan itu, kurikulum itu gimana gitu loh dengan kebijakan-kebijakan yang ada? Oke, mungkin disclaimer karena gue sendiri baru benar-benar masuk ke pendidik formal itu di tahun 2023. Oke. Berarti kan itu udah berapa? Baru 2 tahun. 2 tahun. Dan baru 2 tahun itu kan baru jadi guru yang benar-benar terdaftar ya. Beda sama guru eskul, beda sama guru yang emang dia ngisi les ya. Oh iya. Karena dia guru yang udah ini, akhirnya kita harus ngikutin kurikulum. Ini agak shock juga, kok bisa-bisanya baru 2 generasi kurikulum merdeka diterapkan secara optimal, tiba-tiba ganti lagi yang sekarang mirip-mirip kurtilas sih, gara-gara IPA IPS kan balik lagi ya. Mirip kurtilas berarti ya? Nah, tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Walaupun memang secara belajarnya dibilang kurikulum merdeka ya karena kan dari guru bisa ngambil bahan dari mana bebas. Murid bisa belajar dari mana juga bebas. Bentuk belajarnya juga bebas. Nggak usah pakai ceramah dan yang udah terstruktur atau udah ditentuin gitu. Tapi balik lagi ternyata perubahan kurikulum ini bagi guru muda yang jatuhnya baru lulus 2 tahun yang lalu itu agak shock karena jangan sampai angkatan yang sekarang masih megang UN itu jadi percobaan doang. Oke, iya. Itu yang masalahnya. Walaupun emang zaman kita kan kurtilas masih jatuhnya ya. Iya, kita masih kurtilas, IPS. betul. Dan Tommy apaan lu dulu? IPS ya? IPS. Kalau gue dulu IPA. Oh IPA, oke. Ya iya, kayak nggak jauh-jauh. Jauh-jauh. Dan itu semua balik lagi, ternyata dari kurikulum sendiri memang nggak bisa nih kalau misalkan berubah-ubah terus. Bahkan di luar sono, di negara apa bahasanya? Di negara-negara yang pendidikannya bisa maju ya, itu kurikulumnya nggak pernah berubah, tapi evaluasi. Oh kalau di negara itu nggak berubah? Nggak berubah. Kayak kita ambil contoh lah kayak Finland, Amerika, ataupun yang emang bahasanya pendidikannya ya di atas level Indonesia lah. Gitu. Cina lah. Yang Cina, SD aja udah ngoding. Oh di sana udah coding ya? Udah SD itu udah belajar ngoding. Bisa lihat di YouTube atau dimanapun itu nggak usah pakai sumber mana, sumbernya dari gurunya langsung juga udah ada. Dan bahkan di sana pun akhirnya diterapin sama wakil presiden kita. Mereka pengen bilang mapel coding sama AI itu akan diterapkan lagi gitu. Dan kurikulumnya kalau kata Bapak Kemendikbudrismen kita Abdul Muti udah ada katanya. Tinggal diterapin lagi. Berarti kan ini peluang juga buat dari gue sendiri sebagai guru Infor yang akhirnya memang bakal jenjangnya lama nih, panjang. Lebih panjang sih ya. Karena emang itu titiknya di guru informatika itu kalau pelajaran kayak selalu guru informatika. Iya. Dan kalau misalkan pengen kita lihat kurikulum terus berganti, ya kasihan juga muridnya, kasihan gurunya ganti-ganti terus. Bukannya kita malah evaluasi yang kemarin, jatuhnya malah kayak mengubah lagi dari awal. Nama ganti, nama aplikasi ganti, keluar biaya. Habis itu pas rapat-rapat surat-surat semuanya itu ganti, yang namanya ada kurikulum Merdeka ganti semua jadi kurikulum apa. Bahkan aplikasi aplikasi Merdeka Belajar app-nya sekarang udah ganti jadi ruang GTK. Kalau ya ini wahai teman-teman guru. Itu udah ganti aplikasinya. Itu sebenarnya udah dari PPG tahun berapa tuh? Kemarin ada guru PPG dia laporan, Pak ini udah berubah nih aplikasinya. Oh iya, coba lihat. Oh ternyata di dalamnya pun aplikasinya juga beda. Yang beda itu bahkan fitur-fiturnya, video pembelajaran, PMM dan lain-lain. Itu bisa dibilang bener-bener lah produk kemarin Bapak Nadiem Makarim, sedikit-sedikit ada yang diambil baiknya, tapi yang buruknya dibuang. Bagus sih, bagus. Cuma capek juga ganti-ganti kurikulum. Gitu. Bener sih, capek pasti kayak gitu. Capek. Apalagi tiap ganti kadang ganti tahun, kadang ganti kementerian, suka ganti-ganti ya? Iya, balik lagi. Boleh nggak sih bahas politik? Nggak boleh ya? Jangan dulu ya. Kita menghindar dikit. Oh iya, ntar ada sesinya. Ada sesinya sendiri, jangan ya. Siap. Oke, lanjut. Itu kan dari lu mungkin sebagai view-nya mungkin seorang guru kayak gitu. Maksudnya guru baru terjun ya, baru 2 tahun. Iya, mungkin baru 2 tahun mungkin ya. Ini view guru dari yang udah ngajar 2 tahun kayak gitu. Tapi kalau dari murid sendiri mungkin ya kayak gitu. Mungkin lu juga ngerasain atau ada murid-murid lu yang cerita kayak gitu, Pak, ini kenapa sih kurikulumnya ganti-ganti mulu kayak gitu, atau mungkin Pak ini bisa gak sih kayak gini aja gitu, kayaknya bikin capek doang deh atau gimana. Ada gak curhat-curhatan dari murid lu kayak gitu? Ada, udah pasti ada. Bahkan nih disclaimer ya, kenapa
Bang Bustomi di sini pakai baju yang sangat rapih, sedangkan dari gue sendiri pakai baju baseball gini. Jujur aja ini baju yang dipakai sama wali kelas di sekolah gue. Tapi wali kelasnya wali kelas angkatan yang gue pegang sendiri. Jadi emang kita kompakan bikin baju gitu. Siap. Ada maknanya ya baju. Ada ini kelas 10. Berarti megang wali kelas 10. Itu sudah menjawab guys ya. Karena ini sepertinya agak kebalik sepertinya. Ketimbang. Ini pembicaranya malah pakai kaos, saya juga bingung ini. Iya, mohon maaf sekali lagi. Dan ini tapi anak-anaknya udah naik kelas 11 sekarang, udah nggak kelas 10 lagi. Oh, megang terus berarti ya? Iya, sampai sekarang megangnya angkatannya sama. Nah itu dari mereka sendiri banyak sebenarnya yang protes kayak, Pak kenapa sih ubah-ubah terus, emang Bapak nggak bisa ngapain? Siapa saya? Saya guru mapel. Kecuali kalau saya kementerian boleh saya ubah. Tapi kalau saya kementerian saya nggak ngajar di sini gitu. Agak kocak emang anak-anak, karena mereka kan sekali lagi mereka yang bisa dibilang adalah produknya. Kan sekolah itu kan produknya adalah anak-anak. Bagaimana anak itu masuk dengan kondisi tidak tahu atau masih mentah yang belum kebentuk, dan untuk membentuknya itu bagaimana. Dan jangan sampai kurikulum ini malah terpatri sebagai gonta-ganti terus, dan akhirnya anak-anak jadi merasa, aduh gue jadi angkatan percobaan nih. Itu terasa yang nggak angkatan kita? Sering banget kayak gitu tuh. UNBK pertama kali angkatan kita kan? Betul. Yang sampai dihapus juga pertama kali gak sih itu juga? Waktu zaman kita? Kita, enggak, 2019 masih ada. UNBK, bisa dihapus. Kan? 2020, karena COVID kali ya? Akhirnya kan persesi tetap ada, tapi ganti jadi ANBK, assessment, bukan ujian nasional, yang bukan mapel tapi jatuhnya ya assessment, literasi, numerasi, sama yang satu lagi tuh terkait kebijakan sekolah, survei kebijakan sekolah dan kenyamanan. Itu memang balik lagi ke rapot pendidikan. Emang bagusnya itu yang mengatur atau menilai bagaimana bagusnya sebuah sekolah mengatur. Tapi sekali lagi karena itu berubah-ubah lagi, akhirnya murid-murid atau anak-anak dari sekolah gue pun yang udah gue wali kelasin, mereka banyak yang protes. Ya kita sebagai guru harus memberikan sebuah alasan yang rasional dong pada anak-anak. Karena anak-anak zaman sekarang Gen Z juga ya, walaupun kita Gen Z ya. Kita masih Gen Z. Kita Gen Z, kita lahiran 2000. Kita kelahiran 2000, benar. Kita Gen Z, terus murid kita Gen Z juga. Tapi Gen Z-nya Gen Z tua, Gen Z muda. Kita Gen Z tua, beda 8 tahun sama mereka. Agak aneh sih dipanggil bapak, padahal masih kakak jatuhnya. Iya sih, masih cocok dipanggil kakak kita. Masih cocok dipanggil kakak. Dan mereka pun, kita pun udah tahu pemikiran mereka tuh pasti ujung-ujungnya adalah jangan sampai gue jadi angkatan percobaan lagi. Ini diulang-ulang terus. Kenapa? Karena dari anak-anak itu merasa kayak gue sekolah selama ini cuma jadi percobaan pemerintah, bukan untuk gue yang pengen untuk berkembang. Padahal dari sekolahnya itu udah menyediakan eskul, guru-gurunya udah suportif, hingga akhirnya ya kita tetap mengembangkan anak di luar jam pelajaran itu udah pasti ada. Itu udah pasti ada. Dan bagaimana anak-anak berkembang sendiri atas kemauannya sendiri itu udah pasti ada. Itu yang sebenarnya terjadi di sekolah, dan komen-komen anak-anak tuh kayak gitu. Seperti itu. Bahkan orang tuanya pun juga pada nanya. Akhirnya saya pun akhirnya waktu itu ada salah satu wali murid yang orang pemerintahan. Akhirnya kita langsung nanya aja ke dia. Dan emang kalau kata dia mah ya namanya juga sekali lagi perpolitikan kementerian, ganti lagi. Seperti itu keresahan murid-murid lah sekarang. Keresahan murid. Berarti emang ada terus kayaknya setiap jam berarti. Pasti ada. Kalau misalkan dia bilang, Pak, kenapa sih angkatan saya jadi bahan percobaan mulu? Tenang, Anda tidak sendiri. Atau kita bilang first time. Kayak gitu. Menarik. Tapi bahasa mungkin ini ya. Walaupun lo baru 2 tahun tadi ya, mungkin yang secara ininya kayak gitu. Tapi gak apa-apa lah ya, mungkin nanya pendapat kalau dari versi lo nih, yang mungkin udah 2 tahun udah ngajar kayak gitu. Ada saran atau mungkin ada ini nggak sih, kayaknya ini versi terbaik buat pendidikan Indonesia itu harusnya kayak gini. Waduh. Gitu. Ya walaupun tadi ya. Kayak gitu langsung ya. Gitu. But, bahasanya apa ya? Mungkin kerasa-kerasa kayak gitu kita punya tahu, kita tahu gitu ya. Ini kayaknya ada evaluasi di sini nih kayak gitu. Ya mungkin ya udah ini emang nggak bisa kayak gitu. Mungkin ada perspektif dari para guru-guru atau mungkin teman-teman guru yang lain juga sama kayak gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya kita nggak pernah ngobrol pendidikan macam apa yang terbaik untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi
masing-masing daerah sebenarnya tempatnya beda-beda. Oke. Banyak yang protes fasilitas yang kurang, biaya yang mahal, guru-guru yang tidak kompeten, itu mah udah makanan sehari-hari. Oke. Tapi bukan berarti makanan sehari-hari itu tidak dibahas atau apa bahasanya ya? Ya cuma sebagai angin lewat. Tapi itu ya yang kita mikirin sekarang kan udah pasti bagaimana cara naikin kompetensi gurunya. Oke. Jangan sampai yang ngajarin informatika atau ngajarin masalah komputer itu guru biologi atau guru MTK yang dia ngerti komputer. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Aslinya nggak masalah sih ya. Nggak masalah. Kalau ada kemampuan mungkin di situ. Cuma kasihan guru komputernya aja ntar. Bener sih. Dia udah capek-capek bahasanya kuliah di jurusan informatika, tapi dia ambil peluangnya sama yang. Dan endingnya, wahai teman-teman PTIK, mohon maaf disclaimer. Bukan maksudnya apa, tapi emang akhirnya mereka melihat peluang yang lebih besar di korporat. Karena kan orang IT pasti dipakai di mana-mana. Iya. Kayak Sedangkan gitu. di guru mungkin nih mohon maaf mungkin ya sekali lagi teman-teman guru bukan berarti maksudnya ini cuman mungkin ya kita sama-sama lihat juga sendiri mungkin ya kayak gitu. Iya, Mungkin kurang sadar diri lah. kurang tersupport mungkin ya bahasanya kayak gitu dari entah dari sekolah atau mungkin yang lainnya gitu ya. Oh, kalau sekolah jujur aja hang tua support banget. Jujur. Kalau dari sekolah ini support ya alhamdulillah. Hang tua. Oke, hang tua. Kalau secara pembelajaran itu support. Kayak gitu. Dan kalau dibilang pendidikan yang terbaik, jujur aja dari gue selalu kepikiran pendidikan itu yang tadi di awal. Pendidikan itu nggak cuma buat anak-anak, tapi buat guru, apalagi buat orang tua juga. Orang tua juga perlu dididik kayaknya. Kayak kalau nggak salah kata siapa sih itu? Kayaknya mirip-mirip dah. Siapa ya? Lupa. Pokoknya ada yang pernah ngomong. Pernah waktu itu gue nonton podcast. Kalau nggak salah podcastnya Ustadz Pelik sama Pak Anies ya. Oh, yang tentang pendidikan untuk orang tua. Oh iya, tahu juga ya. Itu sebenarnya sempat kepikiran udah lama, ternyata dikuatkan oleh orang-orang yang udah punya suara kayak mereka kan. Berarti mereka pun juga mungkin kepikiran seperti itu. Iya, dan ternyata emang orang tua tuh sebagai lini paling depannya pendidikan, kan yang ngajarin pertama kali tentang dunia kan mereka. Bener sih. Dan jangan kaget kalau misalkan, mohon maaf kalau nyinggung beberapa pihak, kalau misalkan kita ngelihat beberapa degradasi moral kayak ngerokok di sekolah ataupun ngerokok di jalanan, dan itu dilakukan oleh umur yang tidak diperbolehkan di undang-undang, di umur 21 tahun atau 22 tahun ke bawah, itu kan dia ngelihat dari lingkungannya dia. Oke. Dan bagaimana cara orang tua dia itu mengajari boleh atau enggaknya suatu perbuatan itu. Dan ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan sholat juga ya. Sholat berjamaah, ngeliat bapaknya pulang sekolah, bapaknya pulang apa? Pulang kerja, habis itu lebih milih sholatnya di rumah daripada sholatnya di masjid. Akhirnya ya anaknya niru, mendingan gua pulang sekolah sholatnya di rumah daripada gua pulang sekolah sholat di masjid. Karena dari rumahnya melihat orang tuanya seperti itu. Dan nggak masalah juga sebenarnya, cuma kan permasalahannya esensi dari sholat berjamaah itu berkurang. Itu kalau misalkan pelajaran agama ya. Begitupun juga Al-Quran. Banyak orang tua yang akhirnya nggak, mohon maaf, beberapa itu nggak pede dengan bacaan Al-Qurannya dia. Akhirnya dia lebih mirip untuk guru ngaji yang ngajarin. Sholat, ngajarin azan, ngajarin apa-apa, hingga akhirnya keterikatan terhadap orang tua ini ternyata serba bisa, dan gue emang harus meneladani orang tua. Itu yang kurang ternyata. Dan akhirnya pendidikan orang tua itu berhenti biasanya di anak-anaknya yang mikir, kayaknya anak gua ini emang harus dikasih pendidikan yang tinggi deh, biar nanti dia nggak kayak gua. Iya. Padahal harusnya dua-duanya upgrade. Bukan cuma anaknya dong upgrade. Bakal bahaya kalau ada anak-anak petani yang nggak mau jadi petani. Itu kata siapa lagi ya? Itu sering gitu. Iya, banyak ya. Asumsi-asumsi seperti itu. Iya, banyak orang tua yang akhirnya mikir, udah lu jangan jadi petani kayak bapak, lu kerja di kantoran aja, duit lebih gede, bagus, lebih terjamin rasanya. Terus yang jadi petani di Indonesia siapa? Iya, kagak makan kita nanti, gak makan beras itu. Ada impor. Aduh, agak bahaya. Agak. Jadi intinya emang pendidikan itu harus menyeluruh, nggak cuma buat yang tua, nggak cuma buat yang muda, tapi yang tua juga. Dan yang tua pun itu juga berpengaruh kepada bagaimana cara kita melihat anak itu di umur-umurnya. Ketika anak masuk SD, berarti orang tua juga harus dikasih pembekalan dong. Sebenarnya nggak cuma sekolah yang ngasih pembekalan, tapi pemerintah juga bisa nggak sih kasih pembekalan? Atau mungkin di lingkungannya, atau mungkin di RT atau di mana gitu ya. Ada forum bahasanya buat
pendidikan orang tuanya itu sendiri mungkin. Iya, biar orang tua tahu anaknya belajar apa, nanti pas lulus tujuannya dia pengen jadi apa. Dan setelah lulus dari sini produknya itu dia seperti apa? Apakah nanti setelah lulus dari sekolah itu dia bisa baca Quran dengan bagus, atau dia setelah lulus dia bisa bikin film? Itu kan banyak produknya. Dan produk itulah yang harusnya orang tua bisa baca. Dan ketika orang tua udah nggak bisa melihat produk itu dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya, saya belum berkeluarga, mohon maaf kalau misalkan saya tahu ya. Iya, kita di sini juga belum keluarga ya. Iya. Kayaknya itu jadi. Jadinya kita jadi mikir nih, apakah emang bener-bener nggak ada waktu buat akhirnya ngobrol sama anak gitu loh, sampai kayak gitunya. Dan balik lagi, jangan sampai kita terlalu melepaskan anak itu mau kemana. Tetap harus dibimbing lah ya. Tentu kalau misalkan anaknya pengen jadi diskotik, Wah iya sih. Kalau kagak tanpa diarah kayak gitu kan. Oke. misalkan cita-citanya mau jadi, mohon maaf, mau jadi DJ. Karena melihat mungkin tontonan di sosial media seperti itu. Lebih rame dan duitnya lebih gede DJ Betul. dong. Jadi kengin juga kayaknya menarik deh seperti itu. Tangan tadi ya kagak diarahi sama orang tuanya, jadinya yaudah pengennya ini aja deh kayak gitu. Dan bukan maksudnya gue mendiskreditkan pekerjaan DJ itu sendiri ya. Tapi banyak orang-orang yang punya bakat, yang itu sebenarnya bakat itu bisa dilampiaskan di tempat lain. Iya. Ini karena basisnya Islami ya, mohon maaf, ini channel basis Islami kan? Basisnya kita Islami. Iya, ya, basisnya sama-sama Islami ya. Kayak gitu. Iya, basis Islami, dan karena ini basisnya Islami ya, makanya gue nyerempet-nyerempetnya ke sono. Jangan sampai ada orang tua yang malah ngajarin anaknya itu, mohon maaf, untuk berbuat maksiat. Bener. Mikirnya kayak, udah nggak ada yang lihat ini, udah lu kayak gini aja. Atau enggak, sebagai simpelnya ya, kalau misalkan ya kita habis makan atau habis apa, buang sampah. Kalau misalkan kita buang sampah kayak gitu, biasanya nih ada aja yang bilang, udah buang aja situ, nggak ada tong sampah. Udah nggak apa-apa, di situ banyak sampah kok, taruh aja. Langsung aja, padahal tulisannya ada tuh. Iya. Buang sampah. Iya, yang kayak gitu tuh, itu yang mungkin perlu dijadikan pendidikan ya. Orang tuh juga butuh pendidikan. Karena ini kan mungkin kalau misalkan ada yang dia baru anaknya anak ini ya, anak pertama kali yang masuk sekolah, anak apa sih namanya, anak sulung ya? Anak sulung. Iya, kalau misalkan anak sulung itu, ya ini kan pertama kali mereka punya anak yang mereka naik ke jenjang pendidikan. Jangan sampai orang tua itu, sebenarnya dia juga ini pengalaman pertama kali mereka punya anak yang masuk SMA. Bener sih. Dan mereka kalau misalkan belajar sama orang lain, anaknya mereka nggak sama kayak orang lain. Dan itu butuh pembelajaran dan pembimbingan masing-masing. Itu yang sebenarnya dari gue sendiri ngelihat, kayaknya pendidikan yang bagus itu ya pendidikan yang diajarkan ke anak, ke orang tua, dan di rumah pun dikuatkan sama orang tua, didukung. Nggak usah pakai PR banyak-banyak, sampai tugas-tugasan berjibun-jibun Google Classroom. Asalkan dari orang tua sendiri menerapkan apa yang kita ajarkan di sekolah, itu harusnya udah oke banget. Cuma pertanyaannya kan gitu, dunia anak sama dunia orang tua, kadang ada anak yang tidak merasakan rumah itu sebagai tempat bercerita. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, this is my house, not my home. Oh. Wow, oke. Itu yang agak deep kadang kalau ada istilah seperti itu. Nah, menarik. Oke, padahal ya mungkin sepakat mungkin sih ya, emang kita kan sebenarnya juga punya waktu di rumah ya, Iya. hanya full di sekolah kayak gitu. Jadi mana di rumah itu juga ada peran-peran orang tua itu memberikan teladan, pendidikan dan lain-lain. Walaupun emang tadi sih ya kita mohon maaf juga bukan berarti secara keseluruhan buat teman-teman atau para orang tua yang di sini kayak gitu, tapi tetap akhirnya anak-anak atau generasi muda itu perlu akhirnya disupport atau mungkin diberi pelajaran atau diberikan teladan gitu ya. Betul. Dari kita ini gitu ya, kayak gitu. Entah mungkin, tapi kalau bicara ini emang kompleks banget sih ya. Mungkin Kompleks banget, ini udah menyeluruh. Salah satunya orang tua gak bisa ngajarin anaknya di rumah karena emang tuntutan pekerjaan, jadinya ya udah full bener-bener tenaga kasar gitu bahasanya, atau mungkin anaknya yang emang lingkungannya juga mungkin ngaruh juga, jadinya akhirnya gak terlalu nyaman di rumah, atau yang ini kompleks sebenarnya sih ya, kayak gitu. Cuman pada akhirnya emang diri kita sendiri mungkin ya, diri kita misalkan kita memposisikan diri kita sebagai anak, ya berarti kita harus mungkin kalau misalnya konteksnya kita ngerasa kayak gue gak dapet support nih dari orang tua kayak gitu. Kalau kita sebagai seorang anak, berarti kita harus ya udah maafin gitu gak sih kalau gitu. Ya udah maafin orang tua kita gitu. Jangan sampai kita malah punya dendam, akhirnya malah jadi gak seneng di rumah kayak gitu. Iya. Tapi kalau konteksnya kita sebagai seorang orang tua, berarti ya kita memposisikan diri kita
ini gue punya anak loh kayak gitu. Gue punya anak berarti gue punya peran buat akhirnya ngedidik anak-anak gue. Dan itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan kayak peran gitu. lo, itu tanggung jawab. Udah tanggung jawab kayak gitu. Jadi yaudah ini emang peran gue sebagai orang tua. Ya ada anak gue ini titipan dari Allah gitu ya. Iya. Titipan dari Allah buat akhirnya ini ada loh salah satu hambanya juga gitu ya. Hambanya Iya. juga buat akhirnya ada di muka bumi kayak gitu. Tuh. Ini kalau misalkan tidak diarahkan bahasanya anak ini bisa jadi kemana-mana atau bahkan bisa menyimpang atau yang lainnya kayak gitu ya. Maka peran-peran kita mungkin sebagai seorang tua atau mungkin yang seniornya atau kakaknya mungkin ya kayak gitu. Itu juga punya peran sih ya kayak gitu. Lagi-lagi emang komplek banget sih ya buat akhirnya dari negara pun juga harus support, Iya. dari orang tuanya harus support, dari anak-anaknya pun juga harus pengertian dan banyak mungkin ya sisinya kayak gitu. Itulah yang dibilang tadi, pendidikan secara besar Nah, menyeluruh. harus menyeluruh betul. Semua itu harus integrasi emang sih. Iya, harus integrasi dan mendukung, lingkungan yang mendukung itu yang sangat penting. Nah, berarti kita harus menciptakan negara yang Islami. Enggak. Oh enggak. Enggak juga maksudnya. Enggak juga ya? Agak juga. Oke. Kalau dibilang itu kayaknya nggak salah juga, cuma kalau dipikir-pikir ya negara yang mau belajar lah. Enggak mau belajar. Jangan batu. Bener sih. Kadang emang kalau kita kagak mau belajar itu yang jadi repot sih. Iya, berhenti. Kalau ada guru yang berhenti belajar, ya perlu dipertanyakan apakah dia pantas untuk mengajar. Oh iya benar. Bener sih. Ini kalau misalkan guru berhenti belajar agak repot juga ini. Apalagi guru infor, tiap tahun ada aja gebrakannya tuh. Oke. Dari AI lah, dari sekarang brand road meme yang tung-tung-tung sahur lah. Justru saya kagak masuk kayak Itu gitu. AI. Itu AI. Iya, itu AI generate. Oh. Seriusan, Bang Bustomi, wahai. Gak tahu tren itu ya? Tidak iya. tahu. Mohon maaf. Iya, nggak Ini apa-apa. agak beda mungkin ya, karena Nggak tidak apa-apa. berinteraksi dengan guru. Nggak harus guru, itu jokesnya murid. Dan di Oke. ini worldwide. Oke. Iya, meme Indonesia yang jadi ngomongin meme. Jadi apalagi guru informatika teknologi kan harus ikutan terus tren. Dari kemarin iya sih, ChatGPT, terus sekarang udah mulai AI video generate sama foto processing. Terus kemarin baru bilang kan ada yang eskul atau mapel ngoding. Akhirnya kita harus menyamai itu ibarat kata mah tetangga sebelah Cina. Yang kalau misalkan kita dari guru komputer nggak belajar lagi, ya kita bakal ketinggalan jauh. Itu yang agak sulit, dan belajar pun nggak harus mulu-mulu di pelatihan guru, enggak. YouTube sekarang udah banyak. Udah banyak sih ya. Pertanyaannya kan tipe belajar kita mau yang mana? Mau yang sendiri atau mau yang bareng-bareng? Itu kan ya itu personal lah. Sesuaikan Ya, dengan diri kita kalian lah ya. semua pernah belajar lah gitu. Oke. Oke, karena kalau misalkan lanjutnya kayaknya makin banyak. Jadi mungkin Nggak ada selesainya nggak kalau ada ngomongin selesai sih pendidikan ya. mah. Kayaknya lumayan panjang gitu. Emang tadi sih ya sekompleks itu dan emang harus saling mendukung semua dari tingkatan teratas ini untuk konteks negara gitu ya sampai ke tingkatan terbawah mungkin kayak gitu. Karena emang bener kan gitu, harus didukung dari kurikulumnya, terus didukung dari yang lainnya juga, masyarakatnya, lingkungnya dan anaknya. Ya gitu. Iya bener sih. Dan Iya. secara horizontal pun ya kita belajar dari lahir sampai liang lahat. Iya, betul. Baru ngomongin pendidikan selesai ya kalau udah meninggal. Nah, itu kita kan belajar udah tinggal pertanyaan jawab di akhirat aja udah kayak gitu. Waduh berat banget ya Allah. Berat. Kok jadi kesel? Ya? Astagfirullahaladzim. Jadi kan pendidikan. Oke. Jadi mikir gue udah ngajarin anak-anak bener apa enggak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semangat Pak Guru. Jadi makasih. Oke. Ya, mungkin terakhir Bang Pian, mungkin ada pesan atau ya mungkin pesan mungkin ya entah buat guru atau mungkin buat murid atau mungkin buat siapapun itu ya yang akhirnya kita sama-sama saling bantu nih atau menunjukkan versi terbaiknya pendidikan lah bahasa kayak gitu. Gimana? Silakan Bang Pierre. Sebenarnya kalau misalkan pesen ya, ini karena ini jatuhnya media yang basicnya ya kita ya di daerah pendidikan. Sebenarnya cuma satu sih pesannya. Itu jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Mau sekolahnya putus, mau kuliahnya nggak ada duit, mau di DO ataupun segala macam, jangan berhenti belajar. Karena belajar itu jujur aja bisa dimanapun dan kapanpun, bahkan dari kita duduk atau ngobrol gini aja kita belajar. Betul. Bahkan dari sini pun, dari gue sendiri belajar gimana cara Bustomi ternyata ngobrol sama orang segala macam. Kan belajar ternyata cara buat podcast simple seperti ini. Gitu. Dan belajar juga ternyata ke Tangerang itu rutenya kayak gimana. Gitu. Dan belajar juga ternyata di wilayah seperti ini itu banyak banget hal yang dapat dipelajari.
Makanya kan sekali lagi tanda-tanda Allah kan sekali lagi itu adalah ciptaannya. Betul. Dan kalau misalkan kita pengen belajar ya belajar aja dari situ. Allah udah menciptakan bukan berarti itu untuk kita untuk biarkan, tapi untuk kita belajar juga. Dan bahkan dari gue sendiri kalau misalkan disuruh ngajarin beberapa hal itu tanpa prasarana pun, bukan tanpa prasarana, maksudnya tanpa high tech atau prasarana yang bisa dibilang perlu dibeli. Oke. Itu sebenarnya nggak terlalu apa bahasanya. Jadi batasan. Nggak perlu menjadi batasan. Belajar itu bisa di mana aja, bisa kapan aja. Yang penting kita mau. Betul. Itu aja. Oke, cukup berarti ya Bang Piar ya? Cukup, Wah, jangan panjang-panjang. Ya panjang-panjang, oke biar. Udah panas nih siang. Udah panas nih sih, bener. Ya, sedikit disclaimer teman-teman, kita di kota Tangerang ya. Bisa lihat di sini sangat adem sih sebenarnya ya. Kita, ya. Iya, di Ya, kota, taman sih. di taman kota. Taman kota, iya. Oke, segitu dulu teman-teman semua buat obrolan kita kali ini bersama Bang Piar. Semoga bisa diambil baiknya. Lagi-lagi Amin. di sini bukan berarti kita orang yang paling bener atau paling sok Enggak. tahu. Kita kayak masih belajar. Kita juga masih belajar tambah-tambah. Tapi alangkah baiknya mungkin emang kita saling mensupport, saling mendukung Iya. juga. Lagi-lagi ya, ini buat kebaikan kita semua pastinya ya. Kita pasti ingin adik-adik kita, ingin lingkungan kita, atau ingin bahkan negara kita juga itu mendapatkan versi pendidikan yang baik pasti gitu ya. Iya. Oke, itu aja teman-teman semua. Sekali lagi makasih sudah menonton channel YouTube kami. Sampai berjumpa lagi di video-video kami yang lainnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.